Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-185. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, wajah Kepu Ijo menjadi semakin pucat. Betapa jantungnya berdentangan. Betapa hatinya dicekam oleh kesombongan dan harga diri yang berlebih-lebihan. Tetapi kini ia berhadapan dengan gurunya. Bahkan gurunya telah mengancamnya untuk melemahkan kekuatan Aji Bajrapati yang telah dimilikinya. Karena itu maka keringat di keningnya menjadi semakin deras mengalir dan menetes satu-satu, seolah-olah menetes dari sudut matanya. Aku memberimu kesempatan terakhir sekarang, Kepu Ijo. Terdengar suara gurunya dalam nada yang rendah. Kepu Ijo benar-benar tidak dapat menghindar lagi. Betapa berat dan sakit hatinya. Tetapi ia akhirnya berkata perlahan-lahan, "Ya guru, aku bersalah. Aku minta maaf." "Tidak kepadaku," sahut gurunya. "Kepada anak muda yang bernama Ken Arok itu." Wajah Kepu Ijo terasa seolah-olah menjadi semakin tebal. Bibirnya menjadi berat seperti batu. Tetapi ia berkata juga, "Maafkan aku, Ken Arok." Dan Ken Arok menyahut, "Aku pun minta maaf pula, Kepu Ijo." Kepu Ijo tidak menjawab. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Meskipun malam ditandai oleh kegelapan, tetapi seolah-olah ia melihat jelas sekali Ken Arok tersenyum atas kemenangannya. Tetapi Kepu Ijo terkejut mendengar gurunya berkata, "Kau tidak ikhlas, Kepu Ijo. Tetapi aku tidak dapat memaksamu tiba-tiba saja menjadi seorang yang rendah hati. Tetapi hal ini hendaknya menjadi pelajaran bagimu. Lain kali kau harus lebih berhati-hati, menjaga diri dan berbuat baik, supaya kau tidak terjerumus ke dalam keadaan yang dapat menyulitkan dirimu. Jangan kau sangka bahwa aku tidak mengetahui sifat-sifatmu. Aku sering mendengar kawan-kawanmu mengeluh, bahkan kakakmu Witantra pun mengeluh kepadaku. Bahkan kau terlalu sombong, tinggi hati, dan merasa dirimu lebih baik, lebih cakap, dan lebih pandai dari orang lain. Sadari sebelum kau terperosok semakin dalam." Kepu Ijo tidak menjawab. Sebagian ia dapat mengerti kata-kata gurunya, tetapi yang sebagian lagi telah membuatnya jengkel. Meskipun demikian, ia tidak berani untuk membantah atau bersikap lain daripada menundukkan kepalanya. "Nah, sekarang kau boleh pergi, Kepu Ijo. Kembalilah ke perkemahan." Perintah itu serasa tetesan embun yang sejuk menyiram hatinya yang membara itu. Segera ia membungkukkan kepalanya sambil berkata, "Terima kasih guru, aku akan segera pergi ke perkemahan." "Ingatlah, aku tidak rela kau berbuat serupa itu lagi." Kepu Ijo mengangguk sekali lagi. "Ya guru, aku akan mengingatkan untuk selanjutnya." Ketika Kepu Ijo telah meninggalkan taman itu, maka terdengar Panji Bojong Santi berkata,
Tinggallah di sini sebentar, Ken Arok. Mendengar kata-kata Panji Bojong Santi itu, Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sejenak ia mengawasi langkah Kepu Ijo yang semakin lama menjadi semakin jauh. Sekali Kepu Ijo berpaling, tetapi bayangan Ken Arok dan gurunya, Panji Bojong Santi, sudah menjadi kabur dan sesaat lagi seolah-olah hilang di telan kegelapan, dan langkahnya pun menjadi tergesa-gesa menjauhi taman yang belum selesai dibuat itu. Ketika ia mendengar gurunya menyuruhnya pergi, maka ia merasa terlepas dari suatu keadaan yang seakan-akan mencekik lehernya, sehingga ia tidak lagi bebas bernafas, seolah-olah ia telah terlepas dari panggangan api yang membara di bawah kakinya. Gurunya yang memaksanya untuk minta maaf kepada Ken Arok telah membuatnya seperti terlempar ke dalam neraka, tetapi ia tidak dapat menolak karena gurunya sendirilah yang menyuruhnya berbuat demikian. Seandainya orang itu bukan gurunya, bahkan Aku Tunggul Ambetung sekalipun, maka ia akan tetap berdiam diri meskipun akibatnya nyawanya akan menjadi tebusan dari sikapnya yang keras kepala itu. Tetapi ia tidak dapat menolak terhadap gurunya. Ia bergumam kepada dirinya sendiri. Kalau saja guru tidak memaksa aku, kalau saja guru tidak hadir di tempat itu. Tetapi kemudian hatinya sendiri menjawab, kalau guru tidak ada di tempat itu, aku pasti sudah mati. Namun dibantahnya sendiri, lebih baik mati daripada mengalami penghinaan yang begitu berat. Dan hatinya pun berbantah sendiri. Tetapi di antara kemarahan, kekecewaan, dan kejengkelannya, terselip juga di dalam hatinya perasaan heran dan kagum terhadap Ken Arok. Orang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan gerak dan sikap yang sederhana, ia telah mampu melepaskan diri dari kehancuran akibat sentuhan Aji Bajrapati. Kekuatan yang dahsyat yang jarang ada tandingannya. Namun Ken Arok dapat terlepas daripadanya. Bukan kekuatan dan kecepatan bertempur Ken Arok sajalah yang telah membuat Kepu Ijo heran dan kagum, tetapi juga sifat-sifatnya yang aneh. Anak muda itu terlampau sabar, bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diserahkan kepadanya, sehingga ia bersedia untuk mengorbankan beberapa kepentingannya sendiri. Dalam keangkuhan dan harga diri yang berlebih-lebihan, Kepu Ijo melihat sikap Ken Arok itu aneh, tetapi memberinya beberapa pengertian baru, bahwa orang-orang yang dianggapnya remeh tidak selalu dapat diatasinya dalam beberapa persoalan. Dan ternyata Ken Arok jauh lebih baik daripadanya dalam beberapa hal, dalam kekuatan, keteguhan, dan tata perkelahian, juga dalam sikap kepemimpinan. Itulah sebabnya Ken Arok dapat mencekam hati prajurit-prajurit Tumapel di padang karautan. Dengan desah nafas yang semakin cepat, Kepu Ijo itu pun berjalan semakin cepat pula menyusuri parit induk, kemudian berbelok ke arah perkemahan para prajurit Tumapel. Perkemahan yang sama sekali tidak menyenangkannya, meskipun gubuknya sendiri khusus telah mendapat sebuah rak-rakan. Di taman yang sedang disiapkannya, Ken Arok masih berdiri termangu-mangu di hadapan Panji Bojong Santi. Ketika Kepu Ijo sudah tidak tampak lagi, maka bertanyalah Panji Bojong Santi. Anggerkah yang bertanggung jawab atas pekerjaan besar
yang sedang dilakukan di padang ini oleh prajurit-prajurit Tumapel dan orang-orang Panawijen? Iya, Bopo Panji. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berkata, "Meskipun kau masih muda, tetapi kau sudah cukup mengagumkan." Jangan memuji, Bopo. Tidak, Ngger. Aku tidak hanya sekedar memuji, tetapi aku melihat suatu keanehan pada dirimu. Ken Arok mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab. Aku melihat kau berkelahi dengan Kebu Ijo sejak permulaan sekali. Aku melihat kau datang, dan aku melihat pula kemudian Kebu Ijo menyusulmu. Ken Arok bergumam di dalam hatinya. Kenapa guru Kebu Ijo ini membiarkan saja perkelahian itu berlangsung dan dibiarkannya muridnya mempergunakan Aji Bajrapati? Apabila aku tidak berhasil menahan serangan Aji itu, maka aku akan lumat di hadapannya, dan ia hanya akan dapat menyesali muridnya yang lancang itu. Namun terlambat. Aku melihat kau mengalahkan Kebu Ijo, kemudian memaksa Kebu Ijo melepaskan Aji Bajrapati. Sama sekali bukan maksudku, Bopo Panji. Iya, aku tahu. Memang bukan maksudmu. Itu semata-mata karena nalar Kebu Ijo terlampau pendek. Dan Bopo Panji membiarkannya melepaskan Aji itu. Ken Arok ingin mendapat penjelasan daripadanya. Kenapa guru Kebu Ijo itu tidak mencegahnya? Ken Arok heran ketika ia melihat Panji Bojong Santi itu tersenyum. Maafkan aku, Ngger. Sebenarnya aku pun ingin mencegah perbuatan itu. Tetapi tiba-tiba aku melihat sesuatu yang membuat aku heran. Semula aku menyangka bahwa itu hanyalah penglihatanku saja. Tetapi aku menjadi yakin ketika kau memusatkan segenap kekuatanmu untuk melawan Aji Bajrapati. Apakah yang Bopo lihat? Panji Bojong Santi menjadi ragu-ragu. Ia ingin mengatakan apa yang dilihatnya, tetapi apabila demikian, maka hal itu akan sangat berbahaya bagi Ken Arok. Anak itu akan demikian besar kepercayaan kepada diri sendiri, sehingga ia akan dapat melakukan hal-hal yang tidak terkendali. Meskipun agaknya sampai saat ini Ken Arok adalah anak muda yang baik, sabar dan bertanggung jawab. Tetapi apabila ia terlampau sadar akan kelebihannya, maka hal itu akan dapat mempengaruhi bahkan mengubah sama sekali tabiatnya itu. Karena itu, maka sejenak Panji Bojong Santi itu hanya berdiri saja termangu-mangu. Dipandanginya wajah Ken Arok yang keheran-heranan melihat keraguan-raguan orang tua itu. Sejenak kemudian Panji Bojong Santi itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya perlahan-lahan, "Kau memang mengagumkan anak muda. Aku melihat beberapa kelebihan ada padamu. Karena itulah, maka aku berniat untuk melihat apakah kau mampu melawan Aji Bajrapati." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia bergumam di dalam hati, "Sangat berbahaya. Kalau aku menjadi lumat, maka sebagian adalah kesalahannya." Agaknya Panji Bojong Santi dapat menangkap perasaannya itu, sehingga ia pun berkata, "Ternyata tangkapanku atas kau tidak jauh meleset, Ngger. Kau memang luar biasa. Tetapi seandainya kau mendapat bencana karena Aji Bajrapati, maka aku sudah bersedia untuk mencoba mengobatimu. Aku membawa beberapa macam obat
untuk luka-luka dalam akibat benturan dengan Aji Bajrapati. Ken Arok menarik nafas, tetapi ia masih juga berdiam diri. Tetapi ternyata kau sama sekali tidak memerlukan obat itu. Kau hanya terdorong dan terjatuh perlahan-lahan. Sejenak kemudian kau sudah dapat menguasai dirimu. Seperti yang kau lihat, maka justru Kebu Ijo sendirilah yang terlempar dan jatuh berguling di tanah. Itu adalah pertanda bahwa daya tahanmu benar-benar luar biasa, bahkan mengandung daya dorong yang tidak kau sadari. Kalau kau hanya memiliki daya tahan, maka Kebu Ijo tidak akan mengalami keadaan yang cukup berat baginya, yang cukup waktu bagimu untuk membinasakan apabila kau kehendaki. Ken Arok sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kalau kau mampu mengeterapkan kekuatanmu dalam sikap dan unsur-unsur gerak yang tersusun, maka kau akan menjadi seorang anak muda yang luar biasa. Ken Arok berdesah. Ilmumu adalah karunia dari Yang Maha Agung. Agaknya kau tidak berguru kepada seseorang yang cukup berpengalaman untuk menuntunmu menyusun ilmu yang dahsyat. Tetapi seandainya kau berguru, maka gurumu itu pun kelak tak akan dapat menyamaimu. Sahut Ken Arok. Itu berlebihan, Bopo Panji. Tak ada kelebihan apapun padaku. Tetapi memang aku tidak pernah berguru dalam ilmu kanuragan. Aku hanya mendapat sedikit tuntunan dari Bopo Lohgawe. Itu pun bukan soal-soal badani. Aku hanya diajarinya memusatkan pikiran, kehendak, dan getaran-getaran yang ada di dalam diriku. Nah, kau berhasil, potong Panji Bojong Santi. Itu adalah sumber dari kekuatan. Semua aji yang dinamai oleh penyusunnya dengan bermacam-macam nama menurut kesenangan dan selera masing-masing, pada dasarnya bersumber pada pemusatan pikiran, kehendak dan getaran-getaran yang ada di dalam tubuh untuk dapat membangunkan segenap kekuatan yang ada pada keadaan wajar, seolah-olah tersembunyi. Seseorang harus berbuat banyak untuk dapat berbuat demikian. Latihan-latihan dengan tekun, percobaan-percobaan yang kadang-kadang sangat berbahaya bagi dirinya, pengenalan atas bentuk-bentuk kekuatan dan watak-wataknya, serta pengenalan atas diri sendiri. Dengan mesu diri, seseorang baru akan mendapatkan apa yang dicarinya itu pada dirinya, yang kemudian dicarinya bentuk-bentuknya yang lebih umum untuk dapat diterapkan pada orang lain. Tentu saja orang-orang yang dipilihnya sesuai dengan pengamatannya atas watak dan sifat-sifatnya yang pada umumnya disebut murid. Tetapi agaknya kau agak lain daripada keadaan yang umum itu. Agaknya kau mendapatkan kekuatan untuk itu tanpa kau sadari, dan itu adalah kekhususan. Terasa dada Ken Arok berdesir. Terbersitlah perasaan bangga di dalam dirinya. Namun segera ia pun berkata, mungkin cara hidupku yang keras di masa kanak-kanak telah membentuk aku demikian. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan nada rendah ia berkata, mungkin karena itu. Tetapi apa yang terbersit di dalam hatinya tidak diucapkannya. Ia belum mengenal terlampau banyak tentang sifat-sifat anak itu. Keadaan sebelum ia berada di padang karautan ini bersama-sama dengan prajurit Tumapel. Karena itu, apa yang diketahuinya disimpannya saja di dalam hatinya. Sejenak ia melihat Ken Arok mulai mengerahkan kekuatannya. Ia sudah melihat keanehan pada anak itu. Mula-mula tidak terlampau jelas,
ia melihat warna semburat merah di atas kepala Ken Arok. Hanya kadang-kadang dilihatnya warna itu membersit. Tetapi ketika dipandanginya semakin tajam, maka warna itu pun lenyap. Tetapi ketika Kempu Ijo bersiap melepaskan Aji Bajrapati, dan ketika Panji Bojongsanti itu telah bersiap untuk mencegahnya, maka warna merah di atas kepala Ken Arok itu menjadi semakin nyata. Pada saat itu Ken Arok pun ternyata sedang memusatkan segenap pikiran, kehendak dan getaran-getaran yang ada di dalam dirinya. Dan pada saat yang demikian itulah warna merah di kepalanya menjadi semakin nyata. Warna merah seakan-akan memancar dari ubun-ubun kepalanya itu. Apa yang dilihat oleh Panji Bojongsanti itu sangat mempengaruhinya. Warna merah yang pernah dilihatnya pula oleh orang-orang tua sebayanya. Empu Purwa Guru Mahesa Agni pun pernah melihat warna itu pula ketika ia berkelahi melawan Kepu Sindet. Maka warna yang demikian itu ternyata membersit pula di atas ubun-ubunnya. Dan justru warna merah itulah yang mencegah Panji Bojongsanti untuk mengurungkan niat muridnya mempergunakan Aji Bajrapati. Ia ingin melihat apakah pengaruh warna di atas kepala itu. Ternyata anak muda yang dari ubun-ubunnya seolah-olah membersit warna merah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dengan caranya sendiri ia berhasil menahan serangan Aji Bajrapati, bahkan mampu melemparkan orang yang melepaskan Aji itu sendiri sehingga terbanting jatuh. Ketika angin malam yang silir berhembus semakin keras, mengusap tubuh-tubuh yang berdiri tegak di padang karautan itu, maka Panji Bojongsanti menarik nafas dalam-dalam. Ia telah memutuskan untuk tidak mengatakan kepada Ken Arok apa yang sudah dilihatnya. "Aku tidak akan mengatakannya," katanya di dalam hati. Entahlah kalau ia sudah tahu dan menyadarinya. Tetapi seandainya demikian, maka aku kira kurang baik akibatnya baginya sendiri. Ia akan dapat menjadi terlampau percaya pada kekuatan sendiri. Ia masih terlampau muda. Apabila kelak perasaannya sudah mengendap, maka akan berbedalah akibatnya. Tetapi yang dikatakan oleh Panji Bojongsanti adalah, "Mari Ken Arok, apakah kau akan mempersilahkan aku mampir ke perkemahanmu?" Oh, Ken Arok tergagap. "Marilah Bopo Panji, kalau sudi, maka aku persilahkan singgah sebentar di perkemahan kami." Panji Bojongsanti itu tersenyum. "Aku memang ingin melihat perkemahanmu, Ger." "Terima kasih Bopo, marilah." Keduanya pun kemudian berjalan meninggalkan taman yang belum siap itu, pergi ke perkemahan. Mereka melintasi beberapa parit dan susukan induk. "Rencana ini amat baik," desis Panji Bojongsanti. Parit induk yang membelah padang, kemudian parit-parit yang seperti jari-jari yang puluhan banyaknya mencekam padang di sekitar susukan ini. Siapakah yang merencanakan semua ini? "Mahesa Agni Bopo Panji. Tetapi kemudian aku mendapat perintah dari Akuwu untuk menampung air dari susukan induk ini dengan sebuah sendang buatan di tengah-tengah taman ini." Panji Bojongsanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebuah perpaduan rencana yang pasti akan memuaskan sekali. Memuaskan bagi orang-orang Panawijen yang kehilangan tanahnya yang subur, dan memuaskan bagi Akuwu Tunggul Ametung. Bukankah Akuwu ingin menghadiahkan taman itu kelak kepada permaisurinya yang juga berasal dari Panawijen itu? Ya, ternyata Bopo Panji telah mengetahuinya.
aku mendengar dari orang-orang istana, Ger. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Panji Bojong Santi adalah guru Witantra dan Kebo Ijo, yang kedua-duanya adalah orang-orang dalam juga. Dan kali ini aku memerlukan untuk melihat sendiri apakah yang telah kalian buat di sini. Ternyata apa yang aku lihat sungguh sangat mengagumkan. Sayang bahwa Angger Mahesa Agni tidak dapat ikut melaksanakan rencana yang amat bagus ini. Ia hanya dapat memulainya, Bopo. Iya, sayang sekali. Mudah-mudahan ia dapat juga melihat kelak apabila rencana ini telah siap. Parit-parit telah mengalir dan taman ini telah dipajang dengan bunga-bunga. Sebuah rakit yang indah di tengah-tengah sendang yang sedang dipersiapkan itu, dan sebuah pesanggrahan kecil di pinggirnya. Ya, Bopo, apabila dinding taman itu telah siap, parit induk sudah dapat mengalirkan air, dan parit yang akan menampung limpahan airnya kelak siap pula untuk mengalirkannya ke padang di bawah taman ini, untuk kemudian melimpahkannya ke sawah-sawah pula, dan sisanya akan dilepaskan kembali ke dalam sungai. Maka barulah pesanggrahan kecil itu akan mulai dibangun. Panji Bojong Santi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya, apakah cukup waktu bagimu untuk menyiapkan pesanggrahan itu dalam waktu yang ditetapkan apabila kau bangun terakhir setelah semuanya siap? Oh, kayu-kayunya telah disiapkan di Tumapel. Di sini kita tinggal memasangnya. Panji Bojong Santi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Anak-anak muda di padang Karawutan ini ternyata mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan mengagumkan. Mahesa Agni ternyata mempunyai pandangan yang tajam buat masa-masa mendatang. Dan Ken Arok adalah seorang pelaksana yang baik, yang mampu mewujudkan angan-angan di dalam kenyataan. Taman itu nanti pasti akan menjadi tempat yang sangat menyenangkan, seperti sebuah taman di dalam mimpi, sebuah sendang buatan, sebuah pulau kecil di tengah-tengah taman yang dibuat seperti sebuah bukit karang, tetapi dapat ditanami bunga-bungaan, sebuah pesanggrahan kecil. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.